Timnas Indonesia U23 bertemu Laos di babak kualifikasi Piala Asia 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Halo semua, salam olahraga dan salam semangat untuk para pecinta sepak bola Indonesia serta pemain usia dini di SSB di seluruh Indonesia. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, bersemangat dan selalu dilimpahkan rezeki. Amin ya. Hari ini kita akan bicara tentang Timnas Indonesia U23. Dominan tapi gagal menang. Pelajaran berharga dari laga Indonesia melawan Laos dan harapan di laga selanjutnya. Tim nasional Indonesia U23 tampil menekan sejak peluit pertama. Dominasi, penguasaan bola dan semangat juang terlihat jelas, tapi skor akhir berkata lain. 0-0. Laga melawan Laos bukan sekedar pertandingan, tapi cermin dari tantangan yang harus kita taklukkan. Bagaimana dominan tekanan awal Indonesia, shot on target, dan ekspresi kecewa di akhir laga? Yuk kita bahas ya. Dominasi tanpa gol. Tim nasional Indonesia U23 tampil menekan, menguasai, dan percaya diri. Tapi skor akhir berkata lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Tekanan sejak menit awal, tapi minim efektivitas di depan gawang. Gol Raihan Hanan dianulir karena offset, momen yang sebenarnya bisa jadi turning point. Kalau mau jujur, hanya Rafael Struijk tampil menonjol, menunjukkan kualitas dan visi yang segar di lini depan. Memang tim nasional Indonesia U23 menguasai jalannya pertandingan, pressing tinggi, umpan cepat, dan kombinasi antar lini berjalan baik. Tapi satu hal yang hilang, yaitu gol. Tidak terjadi gol sama sekali. Kita menekan tapi tidak menembus. Statistik penguasaan bola dan jumlah peluang, cuplikan peluang emas yang gagal atau peluang emas yang gagal dikonversi. Ya, dominasi tanpa gol adalah seperti pedang tanpa ujung, tajam tapi tak melukai. Ya, pola lama terulang kembali. Kita pernah melihat tim ini, Timnas U23 di Piala AFF U23 banyak peluang tapi minim penyelesaian. Ini bukan soal teknik semata tapi soal ketenangan dan keputusan di momen krusial. Sorotan pola yang sudah terlihat sejak Piala AFF U23. Jadi sepertinya di benak para pemain ex Piala AFF U23 tertanam pola bermain yang lalu sudah lama sebenarnya, dan mereka tidak bisa berusaha melepas pola itu karena mereka merasa itu berhasil. Padahal lawan-lawan terus berkembang lebih cepat dalam bertahan, serta di Piala Asia ini mereka bahkan akan berhadapan dengan lawan-lawan baru yang lebih kuat dan lebih berpengalaman seperti Korea Selatan dan masih ada lainnya. Para pecinta sepak bola pasti memperhatikan hal ini. Banyak peluang, minim penyelesaian, melakukan tempo permainan tidak fleksibel, tidak mampu memancing Laos keluar dari formasi ultra defensif. Pasti para pecinta sepak bola masih ingat para pemain Timnas Indonesia U23 ini. Misalkan saja perbandingan dengan laga melawan Brunei yang menang 8-0 dan melawan Laos imbang di Piala AFF. Mentalitas mencetak gol harus dibentuk sejak latihan. Bahkan di Super League Indonesia, sepertinya ini bukan lagi hal soal skill, tapi soal mindset. Ya. Namun demikian ada cahaya baru, yaitu Rafael Struijk. Di tengah kemandekan muncul satu nama yang bersinar, yaitu Rafael Struijk. Pemain diaspora ini menunjukkan visi, ketenangan, dan keberanian. Memang betul sekali para pecinta sepak bola pasti melihat yang sama. Hanya Rafael Struijk lah yang tampil menonjol, menunjukkan kualitas dan visi yang segar di lini depan. Para pemain Timnas Indonesia U23 sangat beruntung bisa mengambil pelajaran darinya. Performa diperlihatkan Struijk bisa menghibur kita semua. Kontrol bolanya, dribblenya, positioningnya yang efektif dan efisien bagi tim. Pertanyaannya, apa yang bisa diambil oleh para calon pemain remaja dan pemain usia dini? Jawabannya adalah kadang harapan datang dari mereka yang baru bergabung. Ini pelajaran bagi pemain muda, jangan takut jadi pembeda. Walau baru bergabung di tim U23, kamu bisa tampil lebih baik dari yang sudah lama bergabung lebih dulu. Bila kesempatan itu diberikan kepadamu, manfaatkan sebaik mungkin. Dan bila sudah berada di tim, janganlah merasa sudah aman dan nyaman jadi performamu. Jaga ya performamu agar selalu tampil baik. Tempo dan strategi yang kurang tajam. Laos bermain bertahan tapi kita gagal memancing mereka keluar.
Tempo permainan kita terlalu datar, tidak ada variasi ritme. Hal ini mudah terbaca oleh tim Laos yang membuat kita gagal menang, walaupun sangat dominan di lapangan. Pasti pecinta bola juga bisa melihat build up lambat dan minim ruang. Strategi mengatur tempo diperlukan, bukan hanya soal kecepatan, tapi soal kecerdikan. Kita harus belajar memainkan emosi lawan, emosi pemain lawan ya. Keyakinan yang goyah di akhir laga terlihat. Ketika waktu hampir habis, apalagi di menit-menit akhir, terlihat kepanikan para pemain Timnas U23. Padahal sejak awal kita yakin loh bisa menang. Sepertinya ini bukan soal stamina, tapi soal mentalitas. Terlihat di menit akhir, long ball, miskomunikasi, dan ekspresi frustrasi. Keyakinan harus dijaga sampai peluit akhir. Karena kemenangan bukan milik mereka yang kuat, tapi mereka yang konsisten. Ya. Tentu harapan dan strategi Van den Berg, pelatih Gerard Van den Berg sudah bicara tegas. Kita harus menang mudah lawan Makau. Kalau tidak, kita dalam masalah besar. Strategi yang akan diambil fokus pada penyelesaian akhir, menuntut kerjasama tim yang lebih solid, menjaga mentalitas juang dan kepercayaan diri, menargetkan kemenangan kelak untuk membuat peluang lolos ke putaran final. Motivasi untuk pemain muda, kegagalan bukan akhir, tapi bahan bakar untuk bangkit. Tim nasional Indonesia U23 harus belajar, tumbuh, dan terbang lebih tinggi. Dan kamu pemain muda Indonesia, jadilah bagian dari generasi yang tak hanya bermain bola, tapi menginspirasi bangsa. Kalau kamu percaya tim nasional Indonesia U23 bisa bangkit, tekan tombol like dan share video ini. Tulis di komentar siapa pemain yang paling kamu harapkan bersinar di laga selanjutnya. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan tetap percaya. Dan dukung timnas Indonesia agar bisa memberi yang terbaik bagi kita semua. Salam.